betul. Jadi di agama kalian di akhir zaman itu gimana ceritanya? Ya, akhir zaman itu setelah Nabi Isa datang, Al-Quran surah As-Sukruf, apabila Nabi Isa datang, itulah tanda akhir zaman. Karena ketika beliau datang Nabi Isa, maka tanda-tanda akan kiamat itu sudah mengikutinya. Al-Quran mengatakan, wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi tanda akan datangnya hari kiamat. Nah, ketika hari kiamat itu datang, tandanya apa? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, gunung-gunung berterbangan. Itu tanda. Kata Yesus, kalau tanda itu tidak menyertai aku, jangan kamu percaya. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias tapi tidak ada tanda itu, jangan percaya, itu penyesat. Nah, itulah yang terjadi sama kalian. Itulah Paulus. Aman. Iya, betul. Kan ketika Yesus yang datang, maka itulah akhir zamannya. Kalau Yesus datang 2000 tahun yang lalu, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena yang datang kepada Paulus palsu, bukan Yesus asli, maka tidak kiamat zaman itu. Makanya Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias, Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Kalau aku yang datang. Bukankah itu pemberitahuan tentang akhir zaman, Juma? Iya, betul. Itu pemberi dengar, biar kau cari kali ya. Waktu silakan. ayat itu Yesus mengajarkan pada saat Jangan sombong kau, jangan sombong, jangan banyak sombong orang kau. yang berkata, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana. Itu saat-saat terakhir akhir zaman. Di waktu Paulus berjumpa Yesus, itu bukan akhir zaman. Halo kawan, kau baca premisnya. Kau pernah belajar logika matematika? Begini, biar kau cari logika matematika coba. Giliran saya boleh? Saya boleh ngomong? Dengar, biar kau cari. Silakan kau ngomong, silakan. Oke, dalam logika matematika pernah diajarkan kalau kita pernah belajar. Oke, ada untuk menemukan kesimpulan yang logis, kita harus tahu premis pertama. Dan premis kedua, dari hasil premis pertama dan kedua bisa ditentukan kesimpulan. Contohnya, Elia adalah setiap orang yang bermarga, misalnya si Hotam adalah orang Batak. Elia bermarga si Hotam. Premis pertama itu setiap orang yang bermarga si Hotam adalah orang Batak. Premis kedua, Elia orang Batak. Kesimpulannya, Elia pasti orang Batak. Begitu contohnya. Oke. Dari ayat yang kau pertanyakan tadi, premis pertamanya Yesus mengajarkan tentang akhir zaman. Premis kedua yang kau pertanyakan, Paulus berjumpa dengan Yesus. Oke. Berarti kesimpulannya yang dijumpai Paulus benar, Yesus sejati. Karena itu bukan berbicara tentang, karena Paulus bertemu Yesus bukan di saat akhir zaman, kawan. Kau harus paham itu. Ya. Silakan. Boleh gantian. Setelah angka 1 angka berapa? Setelah angka 1 angka berapa? Setelah angka 1 angka 2. Angka 2. Nah, sekarang ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mu di situ siapa? Kepada para murid. Murid itu angkatan pertama? Angkatan pertama. Jadi penyesatnya datang kepada siapa? Kau baca konteksnya dari yang atas. Ingat, saya ikuti. Ingat. Oke, saya ikuti. Setelah angka 1 angka apa? Angka 2. Angka 2. Jadi jangan terbang dulu ke angka 7, angka 8 ya. Oke, siap. Ingat, kau yang tadi mengatakan pintar, katanya kau ngajar. Jangan kau siap. Sendiri. Nah, sekarang penyesat itu datang kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Petrus. Kepada Paulus berarti. Mate meja. Ya. Kamu yang harus banyak belajar. Matius 24
Di situ murid-murid Yesus datang kepada Yesus di Bukit Zaitun. Ada nggak Paulus di situ ikut? Oh, tidak ada, tidak ada. Ya, tidak ada. Berarti Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat itu datang kepada siapa? Kepada para rasul berarti. Kepada murid. Oke, sekarang begini. Boleh saya Tunggu ngomong? dulu, belum selesai. Silakan, Belum silakan. selesai. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan gurunya di padang gurun? Jawab. Paulus. Paulus. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Kata Yesus, jangan percaya di saat akhir zaman. Di saat akhir zaman loh. Premis pertamanya itu di saat Tadi akhir zaman. bilang, Kalau begitu sesudah angka giliran saya cuma sesudah angka 1, angka 2. Jangan kau loncat Benar ke akhir begitu. zaman. Kacau otakmu, robek juga otakmu. Kupikir pintar. Allah mak. Jadi dengar. Kau saya tidak perlu dengarkan. Saya tidak perlu mendengarkan pembohong, pendusta, penyesat. Saya tidak perlu mendengarkan penyesat kayak kau. Saya cuman butuh kamu itu jujur terhadap dirimu sendiri. Zuma, Kau sendiri Zuma. yang mengatakan premis Zuma. pertama, premis kedua. Loh, kok kamu yang jilat sendiri, ludahmu kau yang melanggar Zuma. aturanmu sendiri. Juma, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Siapa yang datang kepada Paulus, kepada murid Yesus, mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Kau sebutlah Paulus. Nah, pertanyaan saya, Yesus meminta murid yang percaya kepada Paulus atau jangan percaya? Jawab. Jangan percaya, Bang. Jangan percaya. Juma, Sederhana. Juma. Kalau kalian mau waras Juma, itu sebenarnya Juma, sederhana. Kamu, Kenapa? saya yakin apakah kamu mengatakan Isa apa? Al-Masih di dalam Quran itu adalah sosok yang tidak Yakin. disalibkan? Yakin sepenuh apa? hati. Yakin saya yakinnya. Bahkan sampai kau gorok leher saya akan tetap mengatakan Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan. Oke, terus siapa yang gantiin dia salib? Yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan bagi yang menyalibnya. Wa ma Siapakah dia? qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Siapa yang digantikan itu? Tidak disebutkan namanya, tetapi Oke, bukan tidak- Nabi Isa. Oke, tidak disebutkan Oke. namanya. Yes. Berarti yang disalibkan bukan Yesus, betul? Bukan Yesus Bukan anak Yesus. Maria, Berarti betul. yang disalibkan adalah yang digantikan, betul? Yang menggantikan, betul. Oke, yang menggantikan. Oke, kalau begitu Yes. Bang Zuma, kalau begitu kami orang Kristen tertipu tidak? Tertipu? Iya. Siapa yang menipumu? Siapa yang Makanya aku menipumu? tanya sama kamu, berarti kami orang Kristen tertipu tidak? Kami percaya Tertipu, bahwa tapi Yesus kami yang pertanyaan disalibkan. saya, Tiba-tiba tertipu. Quran menjelaskan bahwa Dengar, yang disalibkan itu bukan Yesus. dengar. Tertipu tidak kami orang Kristen? Tertipu Tertipu, dong, Bang. tertipu. Saya tertipu, Kamu Bang. tertipu. Siapa yang menipumu? Paulus. Saya tertipu, Paulus Bang. yang menipumu. Kan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kenapa kau percaya? Kau bilang Paulus, Quranmu yang menjelaskan bahwa yang Sekarang saya tanya, bukan Yesus, sekarang saya tanya, tapi yang disuruh sekarang saya makan. tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Yang mengajarkan kamu untuk menyembah Kristus yang datang kepada Paulus, Al-Quran atau surat Paulus? Jawab. Siapa otak penipu di dalam Quranmu? Saya tanya dulu samamu. Siapa yang mengajarkan kamu menyembah Kristus yang datang kepada Paulus? Al-Quran atau kitabmu sendiri? Jangan di mute, Bung. Jangan di mute, Bung. Santai aja, Saya Zuma. tidak Zuma. pernah takut Santai kepada aja, pengikut santai aja. Kristus. Santai, Bang Zuma, santai. Saya Quranmu santai. yang Saya santai. Al-Quran saya datang di abad ke-7. Kristen sudah ada di abad pertama katanya. Pertanyaan saya samamu, apakah Al-Quran? Santai aja kita Zuma, santai aja Zuma. Ya kalau Jawab santai aja kenapa pertanyaan kamu saya, nggak Zuma. berani jawab pertanyaan saya? Kenapa kau nggak berani jawab pertanyaan saya? Kenapa kamu nggak berani menjawab pertanyaan saya? Mampus. Bukan lagi saya mute. Saya udahin. Kenapa kamu nggak berani menjawab pertanyaan saya? Kau menuduh Al-Quranku, padahal Al-Quranku hanya datang mengklarifikasi keadaan. Yang datang kepada kalian pertama kali mengajarkan kalian menyembah kepada Kristus
yang dilantik Tuhan menjadi Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu siapa yang menjadikannya menjadi Tuhan dan menjadi Kristus? Hah? Siapa? 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 Hah? Ui. Ui. Oh. Ui. Kamu naik ke sini jangan sok pintar. Kalau cuman modal imani jangan saja. jadi pengecut. Maka- Miut turunkan pengecut. Ya kalau kau kamu bahlul semua. diturunkan dong. Ngapain saya diskusi Penyesat. sama orang bahlul? Kamu hanya Hei, turunkan aja tahu. Kenapa saya turunkan kalau cuman bahlul, cuman ngomong nggak ada artinya, cuman ngomong-ngomong congor doang, kamu juga pasti tidak ada diturunkan. artinya, kamu ngomong-ngomong Untuk doang apa? juga. Nah, kau diturunkan untuk apa? Kalau cuma naik di sini maki-maki, naik di sini cuman bikin malu Kristen yang lain, untuk apa? Kamu duduk yang tenang, kita diskusi pakai data, baru hebat. Saya bertanya, kau tanya saya. Siapa yang, apakah Kristen tersesat? Jawaban saya singkat, tersesat. Ketawa kan kamu? Sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadikan Kristus Yesus yang disalibkan oleh orang Roma itu menjadi Tuhan bagi kalian? Siapa? Paulus. Mampus. Al-Quran saya mengatakan wa qaulihim, karena ucapan mereka, karena fitnahan mereka yang mengatakan bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, maka aku hukum mereka. Apa hukumannya? Apa hukumannya? Kalian percaya kepada dusta. Apa buktinya? Yesus mengatakan jangan percaya. Yang kalian lakukan apa? Percaya. Sadar gak kalian itu? Yesus mengatakan jangan percaya. Yang kalian lakukan apa? Percaya. Hei, saudara-saudara Kristenku, sadarlah. Sadarlah, sadar. Sadar. Kalian tidak hidup kekal di dunia ini. Besok hari kau mati. Paham? Gunakanlah otak kau itu. Jangan kau pakai Al-Quran. Berat. Berat. Kitabmu aja yang sudah terjemahan, yang direvisi, dikoreksi, kalian tidak bisa paham. Apalagi mau pakai Quran. Jangan pakai Quran. Berat. Pakai aja kitab kau itu. Apa kata Yesus? Apabila ada yang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu dengan Kristus di dalam bilik. Kenapa emang? Jangan percaya. Nah sekarang dudukkan perkara ini kepada diri kalian. Bercermin. Pasang kuping baik-baik. Kalian percaya atau tidak percaya? Bang. Dudukkan itu. Bang Ya, Juma. silakan. Ini kan Bang Juma bilang murid-murid Yesus itu datang ke bukit apa tadi Bang? Zaitun. Bukit Zaitun. Terus Siap. si Paulus kelompok mereka itu ya. Gimana? Si Paulus nggak ada di kelompok-kelompok murid-muridnya itu. Nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi si Paulus itu bertemu di gurun sama Kristus bersamaan dengan murid-muridnya yang ke Bukit Zaitun kah Bang? Gimana? Sorry. Gini Bang, kan Bang Iya, Juma iya. bilang di Bukit Zaitun itu Yesus bersama murid-muridnya. Siap. Nah, terus si Paulus nggak ada di kelompok mereka. Lalu si Paulus tadi bertemu di gurun itu bersamaan nggak sama Yesus di Zaitun itu? Misalnya, Nggak, misalnya begini. Iya. Si muridnya pergi ke Bukit Zaitun, si Paulus pergi ke gurun. Begitu kah Bang? Enggak bersamaan itu. Enggak ya? Lebih dulu Yesus dengan muridnya. Karena yang diceritakan Matius adalah keadaan yang terjadi di zaman Yesus. Sedangkan yang diceritakan Lukas adalah keadaan yang terjadi kepada Paulus. Sementara pada saat Yesus berkarya, Paulus belum berkarya. Paulus bukan siapa-siapa di situ.
Nanti setelah Yesus tak ada, baru Paulus kemudian berkarya. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu ini? Satu-satunya kandidat pengikut Kristus cuman Kristen. Kalau Kristen mengaku bukan kami, lalu siapa? Banyak orang itu siapa? Dan keturunan siapa kelak yang akan diusir oleh Yesus? Di mana mereka memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus, itu keturunannya siapa? Penyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Orang yang bermukjizat mengusir setan akan diusir oleh Yesus. Itu kira-kira keturunan Islam atau keturunan Kristen? Kristen sih bang. Ya, Kristen. Nah, itu kalau orang jujur tuh, orang menggunakan akal itu pasti akan sampai kepada poin kebenarannya. Iya, karena nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Cuman Kristen doang. Cuma kami doang. Nah, sekarang apa nasihat Petrus ketika dikatakan bahwasanya nubuatan Daud? Nasihat Petrusnya apa? Kepada orang angkatan jahat yang kepada mereka dijadikan yang mereka salibkan itu menjadi Kristus. Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Nah, begitu juga saudara Kristen hari ini. Setelah Anda tahu duduk persoalannya, ternyata ada Kristus palsu. Dan Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Maka dengarkan nasihat Petrus, selamatkan diri kalian dari angkatan jahat. Maksudnya keluar dari lingkaran angkatan jahat. Apa bukti kalau Anda itu berada pada angkatan jahat, keturunan angkatan jahat? Apa buktinya? Anda percaya kepada kebangkitan Kristus dari alam kubur. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Orang Farisi, orang Yahudi, dan angkatan jahat datang kepadaku dan minta satu tanda, menuntut satu tanda. Guru, berikanlah kami satu tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, kalau cuma 3 hari 3 malam di perut bumi, setelah itu kemana? Ya keluar. Makanya di dalam Yohanes 12 nomor 30, tidak banyak lagi aku berbicara dengan kalian. Sebab penguasa dunia yang telah datang, penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari Gan Eden? Kan sudah pada zaman Adam dilemparkan keluar dari Gan Eden. Satu-satunya adalah dilemparkan keluar dari kubur. Karena kenapa? Nubuat Yesus, nubuat Daud mengatakan Mesias yang dinaikkan atau yang dibangkitkan kemudian oleh tangan kanan Tuhan itu tidak ditinggal di alam kubur, jasadnya tidak mengalami kematian. Nah, lalu siapa yang keluar dari kubur ini kalau begitu? Anak manusia yang mana? Yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yesus kah? Bukan. Lalu siapa? Ya makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Berarti yang keluar dari kubur itu adalah Yudas yang sudah diberi kuasa oleh iblis. Makanya dia mengatakan, Matius 8 nomor 18, kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi yang keluar dari kubur ini siapa? Anak manusia. Siapa anak manusia itu? Ya Yudas. Siapa yang memberikannya kuasa? Ya iblis. Apa buktinya? Baca Lukas 4 nomor 6. Iblis membawa Yesus pada gunung yang tinggi, lalu memperlihatkan segala kemegahan dunia. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Sus, ya paman, segala kemegahan, segala kemuliaan, semuanya ini
akan aku berikan kepadamu kuasa di bumi, jika engkau menyembahku, hingga engkau tunduk menjadi pengikutku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus terima enggak kuasa itu? Enggak. Berarti kuasa tidak ada pada diri Yesus. Nah, di data nomor 13-nya dikatakan di Lukas 4 itu, iblis mundur dari mencoba Yesus. Gagal. Tidak berhasil. Apa Dan- jawabannya, Bang? Siapa jawabannya siapa? Yesus. Enggak. Yang jangan cobai Tuhanmu itu. Ya, jangan kau mencobai Tuhanmu. Nah, ya, Jangan hanya kepada Dia saja engkau menyembah. ya itu yang pas saya dulu pikir. Jangan kau cobai Tuhanmu, saya kira Yesus. Yesus. Oh, Itu bukan. setelah saya pikir-pikir lagi, lain maksudnya. Bukan, Bang, bukan. Iblis itu bukan ada hanya zaman Yesus. Iblis ada pada zaman para nabi. Pada zaman Adam, iblis datang mencobai Adam. Pada zaman Abraham, pada zaman Nuh, pada zaman Lot, iblis datang. Ketika zaman Lot berhasil, hampir seluruh pengikut Lot menjadi dikutuk. Ketika zaman Lot, demikian juga adanya. Ketika zaman Abraham, hampir juga demikian adanya. Kemudian zaman Musa juga demikian adanya. Iblis selalu kemudian mengecoh para nabi, para utusan. Ketika zaman Daud, ketika zaman Salomo, ketika zaman Yesus, iblis selalu berkarya. Jadi iblis itu selalu masuk. Bagaimana bisa merusak tatanan pengajaran para nabi ini? Nah, dia melihat potensi pada diri Yesus. Wah, ini Yesus ini pengaruhnya luar biasa. Kalau saya pakai nama Yesus, pasti ajaran saya laku. Karena kalau saya pakai ajaran yang lain, tidak laku. Kalau saya pakai ajaran nama Yesus, makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblis datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang kata Yesus apa? Jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di gurun. Nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Emang kenapa kalau dipercaya? Kamu akan disesatkan. Nah, memang kenapa kalau disesatkan? Otakmu nggak berfungsi. Emang apa buktinya kalau otakku tidak berfungsi? Ya, buktinya otakmu nggak berfungsi. Yesus mengatakan jangan percaya, kamu malah percaya. Buktinya kalau otakmu kalau tidak berfungsi, Tuhan Maha Kuasa, tapi menjadi manusia yang tidak berkuasa. Tuhan pencipta, tetapi dilahirkan manusia. Tuhan itu Maha Hidup, tapi dibunuh manusia. Tuhan Maha Kuasa mengampuni dosa, tapi dia harus bunuh diri dulu untuk mengampuni dosa. Kenapa bisa kayak gitu agak polanya? Karena kamu sudah disesatkan, makanya otakmu nggak berfungsi. Berarti kayak orang terhipnotis ya, Bunda. Ya, kan disesatkan, Bun. Sekarang begini, Bunda. Bunda pernah lihat penjual obat di pasar? Iya, iya. Oke, penjual obat di pasar. Ketika penjual obat ini mengatakan ini bisa mengobati sakit pinggang, ini bisa gini, yang percaya berdiri nggak di depan? Berdiri kan? Orang percaya berdiri berbaris. Dikasih obat, pegang masing-masing. Dikasih obat semua satu-satu. Habis itu dimintai uang kan? Ini cukup 50.000 aja, ya kan? Mereka sadar enggak di situ? Hilang suara. Enggak sadar mereka itu. Nanti setelah pulang di rumah, digosok di pinggang nggak sembuh. Akhirnya diminum obatnya pun, bahkan botolnya pun dihalusin, jadi tepung dimakan nggak sembuh-sembuh pinggangnya. Karena sedang disesatkan. Orang kalau lagi dalam keadaan sesat, tersesat, ya tidak sadar.
Itulah yang terjadi. Di mana Yesus menyesatkan Dinda Juma? Yesus anak Maria tidak pernah menyesatkan, tapi yang menyesatkan itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus. Ya itu yang saya bilang tadi, nabi palsu. Yang datang kepada Paulus itulah Kristus, dan nabi palsunya itulah Paulus. Kristus itu bakal muncul bagi nabi palsu. Iya, Kristus palsunya itu datang, dan nabi palsunya datang menyesatkan siapa? Menyesatkan siapa? Murid-muridnya. Coba buka Matius 24 ayat 24. Menyesatkan murid Yesus. Ya, coba buka Matius 24. Ya, sabar dulu, selesaikan dulu. Menyesatkan murid Yesus berarti nabi palsunya itu sudah ada di awal zaman itu atau nanti di akhir zaman? Di akhir zaman dia akan menyesatkan murid-muridnya. Nah, murid Yesus itu yang mana? Ente merasa murid Yesus? Kamu belum paham Alkitab, bahasa Alkitab. Kamu nggak malu ngaku murid Yesus? Gimana? Kamu nggak malu mengaku murid Yesus? Nggak malu? Tidak. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku mendengar suaraku. Kamu pernah mendengar suara Yesus? Gimana? 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 Kenapa kamu? Mana? Inilah, sudah aku bilang tadi sama Bunda Rahma, orang yang lagi disesatkan itu tidak akan pernah sadar. Yesus Kalaupun menyesatkan dia sadar, di mana? dia pura-pura gila. Juma. Yesus menyesatkan di mana? Di mana? Yesus itu tidak menyesatkan. Yang menyesatkan Tadi itu kamu Yesus bilang palsu. Yesus Yesus palsu yang menyesatkan, Cak Kangkung. Di mana ayatnya, Dinda? Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Oke. Makanya kau belajar. Jangan kau cuma berpesta babi saja. Matius berapa? Matius 2027,3 nomor 442,1/2. Mana ada ayat itu, Dinda? Kamu itu Kristen tapi nggak tahu Bible, kan lucu. Lebih paham apa Al-Quranmu? Lebih paham Bible Enggak, Bible daripada kamu. Paham. Kenapa kau lari ke Al-Quran? Coba saya tanya dulu, apa yang kamu tahu tentang Allahmu? Dari mana kamu tahu itu Allahmu? Itu pertanyaan simpel kan? Coba jawab. Udah, kau selesaikan tugasmu dulu. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, pertanyaan saya, penyesat itu bergelar apa menurut Yesus? Penyesat itu akan datang di akhir zaman, Dinda. Pertanyaannya coba lihat orang kalau sudah disesatkan kayak gini, coba lihat. Di mana disesatkan? Pertanyaan saya kan jelas. Apa? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Saya bacakan, tenang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, gelar dari penyesat itu menurut Yesus apa gelarnya? Penyesat yang kau bacakan sama yang di sini beda. Yang kau bilang itu, saya bacakan ayat 4-nya. Ya, silakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, ini penyesat yang baca di akhir zaman, dengar. Penyesat yang datang kemudian kepada murid Yesus itu gelarnya apa? Di akhir zaman nanti banyak. Sekarang itu akhir zaman, Dinda. Banyak Yesus palsu. Coba kau tambal sedikit bocornya otak kau itu. Coba, kan. Apanya? Otak siapa? Pertanyaan saya, dengar. Apakah murid Yesus yang bertanya kepada Yesus masih hidup sampai akhir zaman? Apa? Apakah murid Yesus yang ada di Bukit Zaitun itu masih hidup sampai akhir zaman? Ya tidaklah. Ya tidak. Sementara Yesus mengatakan datang kepadamu. Berarti kapan datangnya itu?
Yesus itu bukan hanya muridnya yang dibilang sama gimana lah Juma ini nggak gitu. Saudara inilah Ini yang Yesus dibahas di berbicara, akhir zaman nanti bakal datang saudara, Mesias saudara, palsu. dengar. Dengar Kalau orang ngomong biar kamu paham. Oke, silakan. Itu diceritakan di akhir zaman. Iya, Bakal memang muncul betul. Mesias palsu. Yang kamu bilang tadi Kristus palsu itu Tapi betul. ada dua yang muncul kan? Satu. Penyesat yang muncul dengan Yesus yang asli yang muncul. Di Ada mana dua kan? dalilnya? Yang bilang muncul dua itu di mana? Apabila ada orang berkata kepadamu bertemu dengan Mesias di sini atau Mesias di sana, jangan kau percaya. Kenapa Yesus melarang percaya kepada orang yang mengaku Mesias ini? Kenapa? Karena dia Mesias asli atau Mesias palsu? Tadi kamu bilang ada dua kan? Di mana satu Ya, lagi? Mesias palsu, koclo. Kamu nggak nggak malu paham, kau. biar nggak paham kitab loh. Masalahnya. Kau nggak malu. Kau tidak malu pakai nama anak Medan. Otakmu begitu. Kamu yang nggak malu. Kamu Otakmu muslim itu bahasa kayak kitab. otak kecoa. Otakmu itu otak kecoa. Kenapa Tahu jadi kecoa nangis? itu? Kenapa jadi Kau tahu nangis kau? kecoa itu? Kau tahu kecoa itu? Kerjanya cuma jilat liurnya sendiri. Yang sudah dibuang itu jilatnya lagi itu kecoa. Bekicot itu namanya. Ya ini diskusi kita kan. Diskusi tapi pakai otakmu dong. Gak ada ilmu saya turunin. Kau lagi menghadapi manusia. Kau tidak menghadapi jemaat gereja. Manusia loh yang kau sedang hadapi. Bang Suma, paham kau? Kau tidak sedang menghadapi jemaat gereja. Kau lagi menghadapi manusia. Namanya Bang Suma, bukan jemaat gereja. Manusia ini yang sedang kau hadapi. Maka kalau kau menghadapi manusia, bedakan dengan kau menghadapi jemaat di gereja. Paham? Kalau kau menghadapi manusia, yang harus kau kedepankan itu logika, akal sehat. Jangan kau anggap semua orang itu jemaat gereja, jangan. Kalau di gereja boleh. Manusia melahirkan Tuhan, boleh di gereja. Kalau di sini tidak bisa. Tidak bisa. Ya, kalau nak diskusi di sini jangan cuma modal congor, sombong, angkuh, tapi on. Pakai otakmu kawan. Otak harta yang paling mahal yang kau pakai, otak akal. Ya, sebelum ke OTN yang lain, mohon di follow ya akun Akang Satria yang ini buat cadangan teman-teman. Udah habis akunnya nih. Gurunda aja 22 akun habis semua itu. Sampai bikin baru lagi. Minta di follow ya teman-teman ya, akun Akang Satria yang digedein. Bang Tio, selamat malam Bang Tio. Tio. Tadi Oh, nggak ada. kepental aku, ya Allah. Ya. Jaringan Ya. lanjut. Bang Aldo, selamat malam Bang Aldo. Dibuka mute-nya Bang. Bang Aldo. Oh Bang, selamat malam. Ya, dari Kristen Bang. Bang, dari Kristen Bang. Ya Bang, betul. Mau belajar Bang. Ya, Bang Aldo. Pria sejati Muslim apa Kristen? Pria sejati. Iya, halo Bang. Iya Bang. Ya, Kristen Bang. Iya, saya Kristen Bang. Oh, baik, silakan kalau mau berdiskusi ya. Ya, sekali lagi teman-teman silakan di follow akun Akang Satria ya, biar ada cadangan buat live ya. Karena sekarang udah riskan ya, udah ini banget. Pasti kena rungkat terus. Silakan Bang Pria Sejati. Oi, Pria sejati nih baik loh kalau dia diskusi, akan semoga dia akan dapat hidayah. Silakan. ya, atau Bang Aldo mau bertanya dulu, silakan Bang Aldo, katanya mau belajar barusan. Bang Aldo. Ya, siap Bang. Saya aku Kristen tapi aku pengen belajar karena aku banyak nonton YouTube Bang Juma gitu. Ya, silakan Bang, bertanya aja. Iya Bang Aldo, saya juga sama seperti itu. Wah, ini mungkin gara-gara si RK nih kemarin nih, aduh. Bang, Si saya RK izin, nih.
Keren, Saya keren. izin bang, izin turun dulu bang, baterai saya tinggal 7. Nanti Iya bang. saya boleh belajar lagi bang. Siap. Ya, siap. jangan lupa Silakan. kalau udah ready kirim KTP-nya ya. Iya, iya kan gitu, siap kan. Oke, Bang Aldo mungkin juga barengan lah nanti ya. Ini gara-gara guru Unda nih sama si RK, jadi banyak yang pengen syahadat nih. Aduh, gimana Kang Dito? Ya biarin aja RK sendiri. Berarti salam doa Kristus ini yang membuat mereka ini ya. Emang guru Unda the best kalau bikin ini tema. Ya, Bang Aldo. Bang Aldo atau Bang Pria Sejati dulu, silakan bertanya. Pria Sejati. Iya bang, makasih bang. Ya. Ya, dari Bang Zuma tadi yang dijelaskan, ya paling pertanyaannya sekitar mengenai Mesias tadi bang ya, adanya Mesias palsu yang dibacakan oleh Bang Zuma, dan tadi mungkin teman yang satu tidak bisa menjawab gitu ya. Singkat aja sebenarnya, kalau yang tertulis itu ya betul, yang dibacakan Bang Zuma itu ya itu nasnya, nggak bisa ditolak lagi, nggak bisa dirubah bang. Betul. Nek lagi nih si kucil. Kamu kalau berdiskusi saudara, Anda kan sudah dewasa tuh, udah tua, udah hampir mati. Pakailah akal. Santai, diskusi santai. Iya, santai tapi kan kita mengedukasi orang Eh, banyak. Pemikiranmu sama pemikiran saya beda. Agama Iya pasti beda lah. beda. Makanya Iya pasti jangan beda kau dong. paksakan aku menurut Pasti beda, kehendakmu. pasti beda. Maka kemudian kalau kita punya Makanya keyakinan jangan kau beda, paksakan aku agama menuruti kita beda. kehendakmu, Juma. Saudara, maka standar yang harus kita gunakan itu akal. Setuju nggak? Keyakinan kita beda. Betul. Maka karena itu, maka yang harus kita kedepankan dalam berdiskusi ini akal, betul? Akal itu jangan dipaksakan satu pendapat samamu. Saudara, yang kita pakai akal. Pendapat itu ada uraian dari akal, serpihan akal, Kamu bilang serpihan Kristus cahaya itu, dari Tuhan. Dengar dulu, kamu bilang Kristus itu ada dua. Di mana dalilnya? Kristus palsu dan Itu kan Kristus di akhir asli. zaman, udah saya bilang Kok tadi. akhir zaman itu Kamu yang baca datang? Matius 24 itu kan tentang akhir zaman. Rekomnya ada akhir zaman. Saudara. Makanya Saudara, saya bilang kamu pakai nggak paham otakmu. kitab Juma. Pakai otakmu dulu, pakai otakmu tuh dulu. kan, pakai otakmu katanya, main otak-otak. Lah, kan memang harus pakai otak. Jadi harus pakai apa rupanya? Santai, jangan Iya, stres, santai tapi berotak. Iya, berotak, jangan Jangan dipotong dulu anak Medan jangan dipotong dulu satu-satu. Begini saudara, dengarkan saya. Pakai otakmu, jangan kau pakai biji pelermu untuk diskusi dengan saya. Paham? Makanya Dengarkan kalau saya. orang ngomong itu dengarkan, jangan dengarkan. comot aja Itu kau terus. pintar, itu kau pintar. Dengarkan dan sanggah nanti penjelasan saya. Oke, nanti saya sanggah, kamu diam, jangan ngomong. Oke, tapi Oke. kamu harus menyanggahnya dengan data dalil, bukan cuma omon-omon. Oke. Jangan kau ikuti pola yang ada di gereja, oke? Dengarkan. Oke, tenang. Dengar. Ketika murid Yesus datang kepada Yesus dan muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku, baca nomor 27. Seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan aku, anak manusia. Demikianlah nanti kedatangan aku, anak manusia. Baca nomor 29. Tanda-tanda ini akan menyertai ketika aku yang datang. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan bergoncang. Anak manusia akan, tanda ini akan muncul, yaitu anak manusia akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itulah tanda-tanda kedatanganku. Oke, boleh saya tanggapi. Oke, silakan. Itu ceritanya tentang akhir zaman, Dinda. Yes, betul.
Ya udah. Jadi kalau dengarlah. dengar dulu, dengar. Kamu ngomong tuh saya dengar. Kan belum selesai. Oke. Kan belum selesai. Nah, Oke. jadi Yesus mengatakan tanda kedatanganku yang tadi. Dan kalau itu terjadi, maka itulah tanda akhir zaman. Kalau terjadi, misalnya hari ini, hari Selasa, Yesus katakan itu, dan terjadinya ternyata hari Rabu, berarti akhir zamannya besok, hari Rabu. Tidak menunggu ribuan tahun ke depan. Kapanpun, kalau saya sudah datang, maka saat itulah akhir zaman itu. Bukan menunggu 1000 tahun, 2000 tahun, 4000 tahun. Kapanpun. Besok kalau saya datang dengan membawa tanda itu, maka besoklah akhir zamannya. Bukan menunggu 2000 tahun, 3000 tahun, 4000 tahun. Kapanpun saya datang, pasti itu tanda akhir zaman. Kenapa? Bintang berjatuhan, coy. Matahari menjadi gelap, coy. Bulan tak bercahaya, coy. Kuasa langit berguncang, coy. Maka ketika aku yang datang, maka itulah tanda akhir zaman. Tapi kalau bukan aku yang datang, cuman selonong boy aja ngomong, aku bertemu dengan Kristus di situ loh. Aku bertemu dengan Kristus di padang gurun loh. Aku bertemu Kristus dalam penjara loh. Tapi tidak ada tanda-tanda itu. Jangan kamu percaya. Oke, pertanyaan saya. Sebelum akhir zaman, apa tanda-tandanya yang dikasih Tuhan Yesus? Akhir zaman. Matahari menjadi gelap. Hanya Bulan itu. tak bercahaya. Oke, hanya itu. Kuasa-kuasa langit berguncang. Bintang-bintang berjatuhan. Yang utamanya, Tanda yang- anak manusia akan yang nampak di utamanya. langit. Akan nampak di langit. Manusia semua akan menatapnya. Dan Itu manusia di bumi kamu- akan meratap. Juma, Tuh. kamu belum pandai ilmu Alkitab. Baca ayat 31-nya, 31. Dia mengatakan tanda-tanda itu sudah jelas bahwa akan menyertai dia. Pertanyaannya adalah ketika Paulus mengaku bertemu dengan Baca Kristus. ayat 31. Dengar. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, apakah tanda itu akan datang? Apakah tanda itu ada? Ada enggak? Tanda saya bilang baca ayat 31, Matius 24 ayat 31 baca. Kamu akan semakin itu berat. tanda-tanda awalnya. Kamu akan semakin berat. Pertanyaan saya, apakah sudah ada tiupan sangkakala pada saat itu? Itu tanda akhir zaman yang utama. Iya, makanya dungu, dongo, bahlul, Nah, tolol. itu kamu Tolol. keren Kalau saja. tanda-tanda itu Tiba tolol, di- sudah ada. Kamu turun dulu. Habis itu kamu naik lagi. Turunin Kamu aja, turun dulu. turunin Kamu aja. turun dulu, dongo. Kamu dongo. Moderator. Tanda-tanda itu akan menyertai aku. Kalau aku yang datang hari Selasa, maka hari Selasa itu adalah akhir zaman. Kalau aku datang hari Jumat, maka hari Jumat itulah akhir zaman. Kalau aku datang hari Minggu, maka hari Minggu itulah akhir zaman. Kenapa? Karena kalau aku yang datang, pasti diikuti tanda-tanda tersebut. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, bintang-bintang berjatuhan. Kalau aku datang, otomatis itulah akhir zaman. Tapi kalau bukan aku yang datang, cuman ngomong-ngomong, aku bertemu dengan Kristus di pohon loh. Aku bertemu dengan Kristus pada saat aku ke Damsik loh. Aku bertemu dengan Kristus pada saat aku tidur loh. Jangan kau percaya, itu bukan aku. Karena kalau aku datang, itu akhir zaman. Begitu bahlul, dompala, lemak. Udah capek saya menjelaskan samamu, masih juga memperbodoh diri. Ya, Bang Pria mau bertanya, silakan Bang Pria. Dibuka aja mute-nya, Bang. Ya, tapi jangan dungu kayak yang tadi itu ya. Iya. Dikasih kesempatan berapa kali masih tetap memperbodoh diri. Seakan-akan telinganya nggak ada. Semakin dia bebal kayak gitu, semakin benar Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un.
Mereka tuli, bisu dan buta. Ya, silakan saudara, silakan. Ya, silakan Bang Pria, dibuka mute-nya Bang Pria. Di follow dulu ya akun Tian Santang ya, biar ada cadangan. Oke Bang, oke, makasih Bang. Itu nggak ada pertanyaan yang ingin saya mau sampaikan ke Bang Zuma, karena Bang Zuma itu menerangkan tentang nas Alkitab yang ada di dalam Matius tadi, nggak ada. Jadi saya pikir nggak ada yang perlu dibantah di situ Bang. Jadi menurut saudara nih, menurut Yesus, kan Yesus sudah bocorin tuh tanda-tanda kalau aku yang datang begini. Nah, kalau ada yang datang mengaku Mesias, mengaku Kristus, tapi tanda itu tidak ada. Pertanyaan saya, apakah Yesus mengajarkan untuk percaya atau jangan percaya, Bang? Kalau belum datang jangan percaya Bang. Nah, yang datang kepada Paulus apakah percaya atau jangan percaya? Oke. Narasinya dengan Paulus Bang, dengan tanda yang Abang sampaikan tadi, bukan tanda untuk akhir zaman Bang, atau tanda itu akan terjadi gempa ataupun bulan akan tidak bercahaya lagi. Tetapi yang datang kepada Paulus itu karena berupa cahaya Bang, untuk membuat Paulus menjadi tobat atas perilakunya yang jahat, membunuh orang-orang pengikut Yesus pada zaman itu. Begitu, kata Bang. Yesus percaya atau jangan percaya? Kaitannya dengan yang pertama Bang, nggak ada sebenarnya Bang. Loh, Yesus menjelaskan tanda-tanda kedatangannya supaya murid-muridnya bisa membedakan antara yang datang itu dirinya atau bukan dirinya. Kok jadi linglung semua? Kan murid bertanya, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus, tanda kedatanganku bla 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 bla. Nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata Mesias di sini, Mesias di sana, kata Yesus, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan kalau aku yang datang. Nah, kalau bukan aku yang datang, tanda-tanda itu tidak ada. Jangan kamu percaya. Tapi Kristen mencoba untuk melilit lidah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, kata Quran. Mereka orang kafir itu ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu fakta, itu real. Seakan-akan kalian itu pikun, padahal jelas sekali tertulis di kitab kalian sendiri. Jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu. Bolak-balik itu ceritamu cuma. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah berkata kepadamu, terlebih dahulu aku sudah katakan kepadamu, apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan anak manusia, aku. Jadi yang tadi itu jangan kau percaya. Nah, sekarang kenapa Kristen jadi percaya? Halo Juma. Ya. Halo. Iya. Tadi kau bilang kan, bukti kedatangan Yesus itu ada satu narasinya, bintang berjatuhan. Yes. Sekarang kalau kau ahli dalam Alkitab kami, seperti bisanya bintang jatuh? Ya, kenapa jadinya pertanyaannya kayak begitu?
Maksudnya bintang berjatuhan itu seperti apa? Iya, bintang jatuh. Bintang sekarang di Alkitab itu Juma, kau bilang ya. bintang berjatuhan. Bisanya bintang jatuh ke bumi? Itu tertulis demikian, kawan. Iya. Tertulis nggak? Artinya Tertulis coba nggak kau kayak terangkan, gitu? tapi kok ahlinya? Tertulis nggak Iya, begitu? sekarang kau Tertulis menyimpul. tidak begitu. Tertulis sekarang tidak gini begitu. Kutanya Iya, dulu. sekarang kau terangkanlah dulu apa maksudnya Kenapa kamu bintang tanya ke berjatuhan saya? Itu makna Kenapa kau sebenarnya atau makna? Makna Tapi kau sebenarnya ahli. dong. Makna sebenarnya Oh, dong. oke, makna sebenarnya, Iya. makna Yes. sebenarnya. Ya, terus? Jadi kutanya dulu kau, Ya. Bang Juma yang pintar. Ya. Maksudnya bisanya bintang jatuh ke bumi? Apakah di situ dikatakan jatuh ke bumi? Jangan kau tanya jawab dulu aku Juma. Bisanya bintang jatuh ke bumi? Apakah di situ tertulis jatuh ke bumi? Jangan kok jadi nanya. Kau maksud bintang berjatuhan tuh Apakah di situ dikatakan jatuh ke bumi? Mananya kau ini? Mantunya kau jadi. Ada Kenapa kau kenapa kau larikan jatuhnya ke bumi, Dongo? Bukankah bintang itu jauh lebih besar daripada bumi? Kan kau kan saya mengatakan apa Tanya yang kau, tertulis di situ. Iya, Dek, itu tertulis. Saya mengatakan apa yang tertulis di situ, Dek. Bintang-bintang akan berjatuhan. Mana Oke. jatuh di buminya mana? Mana, Dek? Kau jangan tambah-tambah dalil kitab lu, Dek. Udahlah Bintang karangan, berjatuhan. kau tambah Bisanya pula bintang tuh. berjatuhan? Ya, dalilnya begitu. Juma, kau jagonya bahas-bahas Alkitab bantah-bantah itu aja kemampuanmu cari poin. Banyak kali gayamu. Jadi moderator sampai Dalilnya begitu, Nyet. Dalilnya begitu. Kenapa kau jadi protes ke saya? Tertulisnya begitu. Bintang-bintang berjatuh. Harusnya kau tertawakan itu Bibelmu. Kalau kau anggap itu salah, jangan kau tanya ke saya, kuclu. Untung dia nggak tulis di situ. Biji peler pendeta pada berjatuhan. Untung nggak tertulis kayak begitu. Saya baca apa yang ada. Jadi Yesus mengatakan, oh itu sudah sopan kali kepada binatang. Sudah sopan kali itu. Jadi ketika dikatakan bahwasanya domba itu apa? Macet. Kau sendiri yang mau mengatakan dirimu domba pada serigala. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwasanya apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di situ, jangan kau percayakan perintahnya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa ente percaya? Padahal nasihat Yesus jangan percaya. Ketika Muhammad membilang kalau ayah di Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Sesungguhnya Nabi Muhammadku, Nabi Muhammadku mengatakan Nabi Isa ku tidak disalib. Yang disalibkan itu orang yang diserupakan dengan mereka yang menyalib. Itu yang sedang kita bahas. Sayangnya hostnya tidak kasih tema. Ayahku dan ayahmu ada Ayahku di dan neraka. ayahmu, ayahku dan ayahmu. Bah, parah kali. Itu kan perkataan Muhammad tentang ayahnya sendiri. Tema kita apa, Cak Angkung? Hah? Ya itu dulu kau bantah. Bisa nggak kau bantah itu kalau Bapak Muhammad itu nggak di dalam neraka? Dongo. Paman itu juga kalau orang Arab manggilnya Abah. Iya, Abah. Ponaan-ponaan saya manggil saya Abah. Sementara Nabi Muhammad itu mengatakan Abah. Abah yang dimaksud di situ ya Abu Jahal, Abu Janda dan Abu Lahab. Parah si kuclu. Sosokan bahas al-Islam, Bible nggak paham, larinya ke Islam. Ya, Bang Pria. Udah 8 oten Gurunda, nggak ada yang jujur itu, mental semuanya. Nah, itu dia, berat tapi goyah. Hati goyah, pikirannya goyah. Pasti
Kenapa saya agak keras? Karena kalau saya lembut-lembut semakin memperbodoh diri kalian. Renungkan apa yang saya sampaikan itu. Renungkan. Renungkan. Adakah Kristus mengajarkan makan babi? Ada. Adakah Kristus mengajarkan kemudian jangan bersunat? Ada. Ada Yesus mengajarkan itu? Enggak ada. Berarti Kristus mana nih yang datang kepadamu? Kok pola ajarannya berbeda? 2000 tahun loh kalian. 2000 tahun terjerat oleh Kristus itu. Kalau ternyata bukan Kristus yang kalian sembah itu penyesatnya, dan bukan Kristen ini orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu, tolong tunjukkan siapa orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu. Ada selain Kristen? Tunjukkan kepada saya Kristen di luar Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Di luar Kristen ada? Nggak ada, Paman. Nggak ada. Berarti yang diusir di dalam Matius 7 nomor 22, 23 itu siapa? Kristen. Kristen. Siapa lagi? Udah terang kayak begini kawan. Kalian terlalu ego. Meskipun kalian itu sudah terlanjur Kristen, tapi kan masih ada masa-masa di mana kalian dikasih kesempatan untuk berpikir, merenungi apa yang disampaikan Bang Sume ini. Salah apa benar sih? Buka Bible. Oh iya ya. Nah, kalau sudah tahu itu, lembutkan hati. Jangan gengsi. Minimal ateis. Jangan ke Islam kalau memang kau rasa Islam itu buruk. Jangan. Minimal ateis. Tinggalkan. Kan perintahnya jangan kau percaya. Loh, kenapa jadi percaya? Kalau percaya apa akibatnya? Disesatkan. Nah, tengoklah diri-diri kalian ini. Menyembah anak orang. Makan semua makanan yang diharamkan. Menganggap hukum-hukum Tuhan itu sudah tidak lazim. Itu hanya perjanjian lama. Padahal sesungguhnya yang kalian sebut perjanjian lama itu justru perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel. Tertulis di dalam Yeremia 31 sampai 34 sampai 33. Padahal kalau kalian membaca Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, aku Tuhan akan datang dengan kobaran api, dengan pedang di tangan, untuk menghanguskan, membakar habis semua pemakan babi. Ayo. Nggak sadar? Kenapa nggak sadar? Karena iblisnya terlalu kuat. Iblisnya terlalu kuat. Itulah makanya Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Karena kapan kau percaya, kau akan disesatkan. Apa buktinya Anda disesatkan? Tengoklah. Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Berarti bukan Tuhan. Tuhan yang jadi manusia. Kamu menyembah manusia atau Tuhan? Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Yang dilahirkan Maria siapa namanya? Yesus. Yang dilahirkan Maria Tuhan atau manusia? Manusia. Namanya siapa? Yesus. Kau menyembah manusia atau Tuhan? Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Tengoklah. Gak sadar. Nah, tambah lagi nih. Nah, ada pejabat surga, pejabat neraka. Tengok. Apanya semua itu coba? Ilmu dari mana? Yang mengilhamkan kalian, yang merasuki kalian itu apa coba kira-kira? Ada lagi lu gak mengaku nabi. Apa kira-kira yang merasuki kalian ini? Coba pikirkan, renungkan itu. Dengarkan baik-baik ya. Tengok, dengarkan coba. Tengoklah, kita dengar. Ayo, apa? Mengomong apa? Pejabat surga. Saya seorang manusia berpangkat sarjana, menjabat seorang pegawai negara atau pejabat negara. Yesus seorang manusia berpangkat Allah, menjabat seorang tengok. Lihat. Kau jelaskan bagaimana status Allah. Wujudnya apa? Pangkatnya apa? Jabatannya apa? Coba lihat.
Dia memandang Tuhan itu seperti pegawai negeri. Lihatlah. Sekarang gini loh, kau terang bagaimana wujud Ini kira-kira yang merasuki orang ini apa? Jabatannya Kristus apa? yang mana ini yang masuk dalam tubuhnya orang kayak begini, coba? Ya, renungkan aja. Pikirkan aja, pikirkan coba. Belum lagi luga tambunan, wah, keluar masuk neraka. Tadi malam saya berangkat ke surga, habis itu mampir di neraka sejenak. Apanya itu coba? Gak malu kalian? Gak sadar gitu loh. Berada pada posisi orang-orang yang seperti itu. Jangan sombong kawan-kawan terhadap kebenaran. Jangan sombong. Dudukkan perkara benar itu benar. Ya, jangan dulu ke Al-Quran terlalu jauh. Wah, saya kayaknya Bang Suma nyuruh kita ini untuk masuk Islam. Enggak. Islam hanya bisa diterima oleh orang-orang yang berakal. Kalian dudukkan ilmu kalian dulu. Berdamai dulu dengan Bible. Berdamai dulu dengan Yesus anak Maria. Kalau kalian sudah berdamai dengan Yesus anak Maria, otomatis kalian akan meninggalkan Kristen. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian untuk jangan bersunat. Yesus tidak pernah mengajarkan buku Lukas, buku Matius, buku Yohanes, buku Petrus, Kisah Para Rasul, Roma, Galatia, Filipi, Kaluku, Padale, Pararang. Tidak pernah Yesus ajarkan buku-buku itu, nggak pernah. Sedangkan buku-buku itulah yang menghantarkan kalian menjadi seorang Kristen. Coba direnungkan dulu itu, direnungkan. Karena Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya mengaku siapa? Kristus. Siapa pengikut Kristus? Aliteng. Kalian sekarang ini sebagai apa? Aliteng. Sadar enggak kalian tuh? Halo. Iya, halo Bang Nababan. Bentar, teman-teman 60 lagi silakan di-follow dulu akun Akang Satria buat cadangan ya, teman-teman ya. Ya, silakan Bang Nababan. Ini judulnya Duo Kristus. Oh, apa Bang? Oh, keras judulnya. Langsung dia bilang, wow. Ini emang berat, ini bener-bener nih. Aliteng ini nggak bakal bisa kalau tema kayak gini nih. Ayo kawan. Ayo kawan. Selamatkan diri kalian. Coba. Pakai otak, pakai akal. Yuk. Oke, Yesus Bang Zuma boleh ini dengan tema yang dibuat Bang Zuma. Silakan. Di luar dari tema bisa. Oke, Bang Zuma dua Kristus. Tadi yang disampaikan oleh Bang Zuma itu mengenai ajaran Yesus kepada murid-muridnya, tanda-tanda yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, pertanyaannya Bang, sesungguhnya yang satu ini seperti apa Bang menurut Abang? Yang satu yang mana? Bukan dia anak Maryam ya, yang tadi disebutkan. Silakan. Kalau bukan anak Maria, tentu dia menyesatkan, kan polanya sudah sangat jelas tuh. Dia akan menyesatkan. Kalau bukan anak Maria, dia akan menyesatkan. Sekarang, bagaimana kita tahu bahwa dia menyesatkan? Sederhana untuk menjawab itu. 13 buku yang ditulis oleh Paulus ini berasal dari mana? Paulus dapat ilmu dari mana 13 bukunya? Dari mana? Bukan dari manusia, Paman. Bukan dari manusia. Coba. Bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus. Lalu dari mana kalau bukan dari Yesus? Sedangkan dia mengatakan, aku menerima Injil dari Yesus Kristus. Yesus yang mana?
Sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengetahui tentang buku Roma, buku Galatia, Filipi, Efesus, Filemon. Yesus tidak pernah tahu tentang buku itu. Jadi Yesus yang mana, Kristus yang mana yang Paulus maksud? Di dalam Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Yesus yang mana yang bukan manusia? Setahu saya, anak tirinya Yusuf itu manusia. Setahu saya, anak Maria itu adalah manusia. Setahu saya, sepupu sekali Yohanes itu adalah manusia. Tapi dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi yang ngajarin aku Yesus Kristus. Sementara Yesus yang manusia mengatakan, waspadalah kepada Sibilisis, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, gimana dong? Paulus menerima ilmu 13 buku ini dari mana? Kristus Yesus paman. Jelas itu. Sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan buku-buku itu. Oke Bang, ini mengenai Rasul Paulus ini Bang ya. Dari Iya, karena dia yang menggenapi nubuat Yesus. Kalau Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu Kristus di padang gurun, Paulus mengaku bertemu di padang gurun dan mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di dalam penjara. Penjara itu bilik rahasia. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa Kristen malah percaya? Apakah itu tidak meledak? Kakak bertanya, siapakah Muna sebenarnya? Muna menjawab, dia adalah pecundang. Ayo, saudara. Meledak. Bang Zuma. Iya. Iya, mengenai buku yang didapat oleh Rasul Paulus, itu yang menjadi pertanyaannya tadi ya, mulai dari kisah para rasul itu Bang ya, sampai ke Ibrani. Kalau di dalam perjanjian baru ini dia menulis ya Bang ya. Tetapi kisah para rasul bukan tulisan Paulus, Ibrani juga bukan tulisannya. Dia lucu guru ndak manggilnya Bang Juma. Iya paman. Iya, Roma, Korintus, Efesus, Galatia ya sampai ke dan memang menjadi perdebatan mengenai Ibrani. Memang ada yang menyatakan bukan tulisan Paulus. Iya. Nah, dari bukunya ini Bang, menurut Abang apa yang salah dari pengajaran Yesus sebelumnya? Karena Paulus ini kan bukan Mesias Bang, bukan yang menggantikan Yesus yang dimaksud, tetapi ini kan hasil dari yang dia dapat dan diajarkannya kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus maupun di Roma maupun di Efesus Bang, dan beberapa kota lainnya Bang. Nah, apa yang menjadi menurut Abang, apa yang menjadi perbedaan antara yang diajarkan sebelumnya oleh para murid-murid Yesus yang ke-12 dengan Rasul Paulus ini? Apakah menurut Abang ada perbedaannya Bang? Ada yang bertentangan di dalamnya? Yang pertama, Yesus mengatakan jangan percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Cakupan dari hal yang pertama ini, Anda malah percaya. Karena Anda percaya, Anda mencoba melakukan pembelaan kepada Paulus. Oke, sebagai pengikutnya wajar. Anda bertanya tuh sebagai pengikut, apa yang membedakan? Hal yang sangat signifikan. Yesus mengajarkan selama 3 tahun melakukan penginjilan. Cakupan daripada penginjilannya, dia adalah manusia. Sedangkan Paulus, cakupan dari semua pengajarannya yang diajarkan adalah Yesus bukan manusia. Jadi
jelas ajaran yang begitu runcing pertentangannya ini Anda tiadakan. Seakan-akan Anda tidak melihat, seakan-akan mata Anda buta, kuping tertutup, hati pun tertutup. Kenapa? Karena Anda percaya kepada oknum yang Yesus malah katakan jangan percaya. Apa kemudian, apa yang menjadi konsekuensinya kalau percaya? Kamu akan disesatkan. Sebagai orang yang sudah disesatkan oleh Paulus, tampillah Anda menjadi pembelanya. Apa yang menjadi pembeda antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus? Kan sama aja. Kenapa Anda mengatakan sama? Karena Anda pengikut Paulus, di mana Anda sudah terjerat di dalam melanggar perintah Yesus jangan percaya, malah Anda percaya. Jadilah Anda bubur. Nah, saya hadir kemudian mencoba untuk menolong Anda dari sana. Ketika Anda bertanya kepada saya, apa yang membedakan? Pertama, yang membedakan, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka semua telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menerangkan muridnya yang asli telah menerima segala firman yang diterima oleh Yesus dari Bapa, dan setelah murid menerima segala firman itu, Yesus didudukkan sebagai utusan Tuhan oleh muridnya. Salah enggak mereka? Tidak salah. Mereka akan mendapatkan hidup kekal berdasarkan Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Bagaimana dengan Paulus? Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 Korintus 8 nomor 6. Satu Korintus 8 ya teman-teman. Ada yang ingat nggak? Saya kok jadi lupa ya. Tentang apa itu Bunda? 1 Korintus 8:6. Kita hanya memiliki satu Theos saja, yaitu Bapa. Ya, betul. Dan memiliki satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Betul ya? Iya. 1:8. Di situ dia mengatakan satu Theos, satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Dan dia pun mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan dia katakan di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, yang menjadi manusia ini adalah Tuhan itu sendiri. Dia bukan utusan Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang menjadi rupa manusia, mengambil rupa manusia. Yang kedua, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku adalah anak manusia. Paulus mengatakan dalam Kolose 2 nomor 9, dalam jasad Yesus kepenuhan keilahian. Pertentangannya sangat luar biasa. Yang ketiga, Yesus diutus ke atas muka bumi kepada Bani Israel, diangkat menjadi rasul kepada Bani Israel. Sedangkan Paulus, ketika dia menjadi mayat, lalu dia bangkit kembali menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Yesus mengatakan diutus, dibangkitkan untuk menjadi rasul bagi Bani Israel. Paulus mengatakan dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan satu-satunya, yaitu Dia yang telah mengutus Yesus. Paulus mengatakan apa? Dalam Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Tapi semua itu bukanlah satu pertentangan bagi orang yang sudah disesatkan. Anda mengatakan itu semuanya sama. Padahal sederhananya adalah, apakah sama antara Tuhan dengan manusia? Tentu tidak sama. Yesus mengatakan diriku manusia. Paulus mengatakan dirinya adalah, Yesus itu adalah Tuhan. Beda dong. Beda. Tapi bagi Anda itu sama. Kenapa bisa demikian? Karena Anda sudah terjerat dengan tipu daya. Sesederhana itu, saudara. Kalau Anda menggunakan akal sehat.
Yesus tidak pernah mengajarkan 13 buku Paulus. Paulus sendiri yang menuliskan tulisan itu. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Seketika firman itu semuanya telah disampaikan, di situ tidak ada buku Lukas, di situ tidak ada buku Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya. Berarti buku-buku yang Anda imani hari ini sebagai kitab yang Anda anggap firman Tuhan itu bukanlah ajaran Yesus, tetapi satu rangkaian yang mereka tuliskan berdasarkan dengan keinginan mereka masing-masing. Termasuk Paulus. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Nah, di antara segala firman itu tidak ada Roma, tidak ada Efesus, tidak ada Filipi, tidak ada Filemon, tidak ada Timotius, tidak ada Galatia. Lalu dari mana buku-buku 13 ini? Kalau bukan dari Yesus anak Maria. Oh, dari Yesus juga Bang Suma, tapi palsu. Silakan. Ya, Bang Zuma, ya cukup jelas ya apa yang dijelaskan. Cuman kita beranalogi nih Bang, atau kita berasumsi atau kita berpikir, nah apa yang menjadi tujuan daripada Rasul Paulus melakukan, menurut Abang, apa yang menjadi tujuan Rasul Paulus melakukan hal yang demikian, sehingga sampai sekarang kalau kita lihat sejarahnya Rasul Paulus itu tidak mempunyai anak, tidak mempunyai istri dan sebagainya, hanya untuk memberitakan Injil ini saja. Oke, baik. silakan Bang. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Apa tujuan Paulus? Sebenarnya Paulus itu tidak punya tujuan. Paulus itu sendiri adalah orang yang disesatkan. Yang punya tujuan itu adalah Kristus yang datang kepadanya. Itu yang punya tujuan. Di mana pola itu terjadi? Ketika kemudian Yesus didatangi oleh iblis. Di Matius 4 atau di Lukas 4. Apa kata iblis? Segala kemegahan yang ada di atas muka bumi ini, segala kuasa dan kemuliaannya yang ada di bumi, akan aku berikan kepadamu Yesus, apabila engkau menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ingat saudara, kalau Anda melihat di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan iblis dan keturunan Maria, keturunan Adam. Maka misi iblis apa? Meremukkan kepala manusia. Iblis menggunakan Paulus untuk meremukkan kepala umat manusia supaya mereka tidak berpikir. Mana buktinya? Coba Anda baca di 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan melenyapkan kecerdasan orang yang berpikir. Coba. Dan kecerdasan akan aku lenyapkan. Itu. Kalau kecerdasan sudah dihilangkan, lalu manusia menjadi apa? Menjadi bodoh. Itu bisikan iblis tuh, melalui nabinya Paulus. Jadi kalau Anda bertanya, apa gunanya Paulus melakukan seperti itu? Apa untungnya? Yang untung adalah Sibilisis yang telah mengutus Paulus agar menjadikan seluruh manusia menjadi pengikutnya. Sekarang kalau Anda menjadi pengikut Paulus, siapa yang Anda sembah? Paulus? Bukan. Yang Anda sembah adalah yang di belakang Paulus. Siapa itu? Itulah yang Yesus asli hindari, agar murid-muridnya jangan menjadi pengikutnya, jangan percaya. Karena kapan percaya, maka Kristus palsu itu akan menyesatkan. Jadi ketika Anda bertanya, apa tujuannya, apa keuntungannya Paulus? Paulus tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Yang untung adalah yang di belakang dia. Siapa itu? Yang datang. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apa keuntungannya? Dia meledakkan
dia kemudian memecahkan kepala anak Adam. Meremukkan kepala anak Adam. Endingnya di mana? Di neraka. Mana buktinya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah aku bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang dituduh Yesus sebagai pembuat kejahatan? Siapa yang dituduh Yesus aku tidak mengenal kalian? Siapa yang dituduh Yesus enyahlah daripadaku? Siapa itu? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu siapa? Kristen. Sadarkah kawan? Kalau Anda belum sadar, berarti Anda masih terjerat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat yang datang. Berarti ketika penyesat datang, tujuannya apa? Menyesatkan. Ketika orang yang percaya kepadanya, maka disesatkan. Ketika orang itu disesatkan, hal yang buruk dilakukannya akan nampak seperti baik. Silakan. Ya, oke Bang. Tadi apa yang dijelaskan sudah saya tangkap. Nah, tadi disampaikan bahwa tujuan dari Paulus melakukan hal ini berarti yang di belakangnya adalah Yesus. Oke. Lalu dengan tema kita duo Kristus, ini Kristus yang mana yang dimaksud yang satu itu? Kalau tujuan Paulus tadi adalah untuk Kristus yang di belakang dia adalah Yesus, maka Kristus yang satu itu siapa Bang? Kalau tema kita merujuk pada tema kita Bang. Saudara, Yesus itu ada dua. Yesus anak Maria dan Yesus penyesat. Yesus anak Maria gelarnya Kristus. Yesus penyesat juga gelarnya Kristus. Sama-sama Yesus Kristus. Di mana dalil penyesat itu namanya Yesus dan gelarnya Kristus? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Janganlah engkau disesatkan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Yesus Kristus. Makanya yang saya katakan tadi, apa keuntungan Paulus? Tidak ada keuntungan Paulus. Yang untung itu yang membackingi dia. Siapa yang membackingi dia? Iblis. Ia mengaku-ngaku Yesus Kristus. Itu Yesus Kristus yang pertama. Yesus Kristus yang kedua adalah anak Maria. Coba Anda baca di dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Pada saat dia lahir, dia sudah Kristus. Bandingkan dengan Lukas Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagimu. Ada dua kan? Ada yang Kristus dari sejak dia lahir, dan ada Kristus sejak dia disalibkan. Dua. Yang kalian sembah yang mana? Kristus yang disalibkan. Supaya tidak nampak terlalu sesat kalian ini, kalau ditanya siapa yang kalian sembah? Siapa Yesus itu? Apa jawaban kalian? Yesus 100% manusia dan sekaligus 100% Tuhan. Kalian menggabungkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang adalah Tuhan yang keluar dari kubur. Padahal itu adalah dua oknum yang berbeda. Terakhir, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Kan tadi katakan waspadalah kepada penyesat. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Saya ulang, siapakah penyesat itu? Waspadalah kepada penyesat. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya.
itulah antikristusnya. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Paulus mengatakan Yesus Kristus bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Tanya Paulus. Paulus, ya paman, Yesus datang kepadamu sebagai manusia atau bukan sebagai manusia? Paulus mengatakan, Yesus Kristus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Nah, penyesat. Siapa pengikutnya? Kristen. Berarti Kristen ini semua adalah penyesat. Demikian dari saya, silakan teman-teman. Oke Bang, tadi udah merujuk, udah tahu bahwa yang diajarkan oleh Paulus itu adalah yang telah disalibkan, dijadikan sebagai Tuhan. Nah, pertanyaan saya Bang, yang menurut Abang di Lukas tadi telah lahir bagimu Yesus sebagai juru selamat. Nah, ini kisahnya kemana kalau tidak ada hubungannya dengan yang disalibkan itu Bang? Menurut Abang seperti apa ya? Oke, Yesus ditanya tuh sama murid-muridnya di Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus apa? Jangan membunuh, jangan memperkaos, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini punya orang, jangan kemudian hormati ibumu, dan seterusnya. Apa kata muridnya? Semuanya itu telah aku lakukan, Guru. Apa kata Yesus? Tinggal satu lagi yang harus kamu lakukan supaya kamu memperoleh hidup yang kekal. Saya sih berharap yang satu itu, percayalah bahwa aku mati untuk nebus dosa-dosamu. Saya sih berharap itu, tapi ternyata tidak. Apa yang satu itu, kekurangan satu itu supaya hidup kekal? Kata Yesus, juallah semua hartamu lalu berikan kepada si miskin. Nah, mana hidup kekal itu menebus dosa? Percaya aku mati menebus dosamu di tiang salib. Mana? Enggak ada. Enggak ada. Coba Anda baca tuh di Matius 19 nomor 16 tuh. Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa hidup kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Hormati kedua orang tuamu, pelihara sabat, dan seterusnya. Oh, Guru, itu semua sudah aku lakukan, Cak Ayu. Apa kata Yesus? Kalau begitu tinggal satu yang kau harus lakukan. Apa itu? Jual hartamu lalu berikan semuanya kepada si miskin. Lah, mana ajaran Kristus yang datang kepada Paulus? Oh, harus percaya dosa-dosamu, dia dikutuk, mati terkutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang anda dia. Mana itu? Mana? Ternyata Yesus tidak memasukkan itu sebagai kategori sebagai keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya hidup yang kekal? Kata Yesus, engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang telah mengutus aku, yaitu Dia yang telah mengutusku. Mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Itu hidup kekal menurut Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal untuk selamat menurut Yesus? Baca Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa tidak percaya, mati dalam dosa. Ketika Yesus berkata, apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di gurun, jangan kamu percaya. Kata Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Yesus,
begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menggerakkan anaknya, maka siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau percaya kepada Yesus maka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Kristen berada di mana posisinya? Kristen malah percaya. Berarti Kristen tidak memperoleh hidup yang kekal, melainkan binasa. Karena Yohanes 3 nomor 16, kalau kamu percaya kepada Dia Yesus, maka kamu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tapi kalau kamu tidak percaya, kau akan binasa dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Yang kau dapatkan adalah kematian kekal. Kenapa Anda percaya kepada Paulus? Padahal Yesus mengatakan, jangan kamu percaya ya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Jangan kau percaya. Kalau ingin memperoleh hidup kekal, maka ikuti Yesus, jangan percaya. Tapi faktanya Anda malah percaya kepada Paulus. Kalau Anda tidak bertaubat hari ini dan mati kemudian, maka di mana tempat perginya? Neraka jahanam. Maka bersegeralah bertaubat, tinggalkan ajaran Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Saya kira demikian. Silakan. Oke Bang, makasih. Boleh lanjut satu lagi pertanyaan Bang? Silakan. Boleh Bang? Boleh. Bang, saya tertarik tadi di Matius itu yang menyatakan apalagi yang harus diperbuat supaya memperoleh hidup yang kekal. Itu yang tadi Abang sampaikan ya, itu Matius 19. Ya, mengenai orang muda yang kaya itu Bang ya. Iya. Dia menanyakan tentang hidup yang kekal. Dia udah melakukan segala sesuatunya ya, kecuali dia disuruh menjual harta bendanya untuk dibagikan kepada orang miskin. Betul. Nah, untuk mengetahui ini, Yesus yang menyampaikan ini dari mana kita tahu Bang bahwa Yesus yang menyampaikan itu yang harus kita dapatkan? Menurut Abang seperti apa Bang? Nah, betul. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Al-Quran saya mengatakan, saya sedikit mengutip Al-Quran, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, antara hak dan yang batil, sedangkan kalian mengetahui? Artinya, ketika saya sebagai seorang muslim ditanya terkait dengan pengajaran Yesus, bagaimana Anda tahu bahwa ini adalah Yesus? Yesus berkata, Bung, di dalam pengakuan kitab Anda sendiri, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman-Nya itu kekal. Apa yang diajarkan oleh Yesus ini? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati kedua orang tuamu, kasihi sesamamu, dan seterusnya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ini adalah hukum Taurat. Keluaran 20. Berarti apa yang diajarkan oleh Yesus kalau dia asli sudah pasti. Ketombak Bang. Kena tombak ya Gurunda ya? Iya. Aduh. Di tab-tab layar teman-teman, di gaspol tab-tab layarnya ya. Ini Gurunda kayaknya kena tombak nih. Sambil disapa dulu yang lain, Kang Dito ditanya Muslim apa Kristen. Iya. Selamat malam Prime. Prime boleh dibuka mute-nya, Bang Prime Dev. Bang Prime. Moderator, udah pada hadir belum moderator di ini? Ada di grup udah saya lihat juga. Oke, bro. Bang Prime. Selamat malam. Oke, kalau kosong saya langsung turunin ya. Atau moderator dibantu. Bang Camelku. Camel. Bang Camel, buka mute-nya Bang. Bang
Bang.